maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, akan teteh kalau dilihat dari video ini ada yang mau memberi tanggapan enggak? Antara botol sama isinya. Boleh? Ada. Apa yang diserap? Botol dan isinya diterapkan dengan ke diri kita enggak? Apa? Kira-kira. So, bebas. Ada dibantu kan? Apa kira-kira? Yang ketangkap dari video eta 4 menit 3 menit teh gimana? Nilai diri kita, karakter kita gitu ya. Apalagi Mas Billy coba yang menjadikan diri kita bernilai itu tergantung dari diri kita sendiri. Karakter apa itu dari diri kita sendiri. Berarti value-nya ada di diri kita, di dalam karakter attitude kita ya. Jadi betul sekali akan coba ini saya ambil dapat video ini kan acak gitu ya, tapi pas dilarapkan ya benar juga gitu inline gitu ya. Jadi kadang casing kita tuh kan ini ya, casing tuh kita tuh mau botol plastik, mau botol beling gitu ya, atau botol kristal gitu ya. Tapi kalau misalnya isinya comberan ya, air kotor dan apa ya nggak ada artinya gitu. Sebagus apapun beling kita, casing kita tuh kalau misalnya anggap kita yang umumnya ada berarti kan botol aqua dalamnya itu yang bersih jadi kan ya bening bermanfaat gitu, ada tambahan rasa, ada tambahan bernilai yang malu kan lebih mahal lagi gitu. Dan jangan sampai ini memang betul tadi poinnya adalah diri kita itu adalah nilai kita, attitude kita, karakter kita yang menentukan. Sebagus apapun casing kita, semahal apapun merek yang kita pakai gitu ya, kalau attitude-nya nggak ada itu ya udah nggak ada nilainya juga gitu. Kan banyak orang kaya atau apa ya, nah itu kayak sopan santun lah gitu ya, attitude dan keamanan. Kemudian jangan lupa di dalam kita hidupan kan banyak ya, banyak segala macam lika-liku. Jauhkan hati kita dari pikiran negatif. Tadi waktu Mas Billy bilang, saya kalau melihat sesuatu kan positive thinking gitu. Jadi itu juga ada gunanya kita berpikiran positif gitu ya, segala sesuatu itu gitu pun ada apa-apa yang kurang cocok, berarti tinggal direkonfirm, tinggal istilahnya ditanyakan, dicairkan, dikomunikasikan gitu. Kemudian jangan terlalu ingat ke masa lalu juga ya, istilahnya susah move on gitu. Nanti kita akan ke grafologi, kebetulan saya grafologis ya, jadi kita menganalisis karakter dan potensi melalui tulisan tangan, lalu nanti saya share cara bacanya gitu. Suka ada yang terikat ke masa lalu ya terus gitu susah gitu kan, ada yang kehalang gitu ya, jadi kurang berani menyatakan pendapat, kurang ekspresif. Lalu ini overthinking, kekhawatiran berlebihan, overthinking, otek gitu ya, saudara terparno aja gitu, saudara ditanya tapi tidak doing gitu. Hati-hati kalau overthinking itu segala ini benar nggak ya, nanti kalau begini pandangan orang gimana ya, ada bukan begitu, terus aja di sini tuh. Nanti lama-lama jadi mental block teh udah nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi dia teh nanya tapi ya udah kekeh gitu. Nah itu masih harus diulangi dulu, biasanya pikirannya tuh diulangi dulu lah, kalem gitu. Nah tekniknya adalah kita tuh di dalam hidup tuh otak itu kan udah subhanallah, bukan subhanallah, masya Allah, tabarakallah ya, dari Gusti Allah tuh udah punya kemampuan segala macam nih. Ini tuh dari peta jalan 1, 2, 3, peta 1 berarti informasi masuk nih semua ke sini. Pas di 2 tuh kan mulai
terkoneksi ini sama otak itu udah otomatis semua. Antara nurani, baik, buruk, nah itu ada di dalam diri kita tuh gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga dibebani otak kita tuh memikirkan yang nggak mikirin kan kayak di sini terlumpuk kayak gitu ya, suka ada gitunya. Jadi mulailah sayangi pikiran kita gitu. Ada yang percaya karakter menentukan nasib? Atau ada yang pernah dengar? Karakter itu menentukan nasib, karaktermu adalah ya nasibmu gitu. Ayatnya. Pernah ya, yang bisa dirubah itu adalah nasibnya. Kalau takdir enggak ya? Kalau takdir enggak ya? Sekedar. Sekarang saya masuk. Ada pertanyaan tadi tentang botol? Mudah-mudahan akan teteh botolnya tetap terjaga, groomingnya bagus. Ya, botol juga jangan sampai nuraropeng bangetnya. Misalnya botol kita bekas gitu ya, udah dikerek gini ya, dalamnya tapi madu gitu kan tetap aja jadi kurang indahnya. Misalnya casing kita makanya kan tetap groomingnya harus bagus gitu, dalamnya apalagi bagus kan udah enak gitu. Jadi maksud saya seimbang casing, apalagi dalamnya harusnya lebih bagus lagi gitu. Nah sekarang saya masuk di sini di konsep diri yang positif sebelum ke Gerapo, masuk dulu ke sini. Tadi kan saya bilang bahwa ini berdasarkan SKKNI ya, Standar Konvensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi judul unitnya adalah membangun konsep diri yang positif. Gimana sih caranya gitu? Caranya atau langkah kerjanya dari elemen kompetensi. Jadi nanti tolong akan kita juga lihat kalau mempelajari unit kompetensi dari yang ada unit kompetensi di situ, langkah kerjanya itu ada di elemen kompetensi. Nah, diomongkannya kan jadi enak. Contohnya begini. Bagaimana sih cara membangun konsep diri yang positif dalam bekerja itu? Langkah-langkahnya gimana? Coba terangkan misalnya. Pertama berarti saya mengidentifikasi dulu kelemahan dan kekuatan saya, gitu. Kemudian saya mengumpulkan informasi tentang pengembangan diri, lalu saya menerapkannya di tempat kerja, kemudian saya mengevaluasi hasil pengembangan tersebut. Tuh. Jadi itu kan udah pusingnya gitu. Jadi zaman sekarang kan tolong taksonomi belum ya, kemampuan orang berpikir itu kan remembering, understanding, applying. Remembering maka hanya hafalan, ingat doang. Understanding kan paham, jadi paham dulu oh itu sudah tahap anak itu. Applying mampu melaksanakan gitu. Kalau tiga yang lebih tinggi lagi kan berarti analyzing, evaluating, creating gitu. Itu lebih tinggi lagi, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi. Jadi kuncinya nanti kalau pas di mempelajari unit kompetensi itu tadi misalnya memperbaiki judul UK-nya tuh langkahnya dari elemen baca aja. Kalau KUK itu adalah breakdown dari tiap elemen, lembar instruksi kerja itu dari sini. Jadi supaya hatam tuh dengan lihat satu unit kompetensi aja udah hatam, sebenarnya mah udah bisa kebayang gitu. Gitu ya. Jadi membangun konsep diri yang positif itu adalah langkahnya pertama identifikasi dulu kelebihan dan kelemahan kita, lalu cari informasi tentang gimana cara mengembangkan diri itu gitu ya, lalu terapkan yang positifnya, lalu evaluasi. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan diri kita tuh nanti lewat grafologi. Sama tadi kan self assessment ya, yang employability skill itu kan itu mengenal diri. Apakah saya kuat, apakah lemah gitu ya. Tadi yang 8 employability itu, coba nanti kita review habis makan siang, kita review hasil penilaian diri terhadap diri sendiri itu kayak apa gitu. Ada yang pasti ada yang terpancing enggak dengan nulis belum tahunya. Galaunya, nyontek belum tahunya, terus ada jebakan men-mennya. Jadi membangun konsep diri positif tadi langkahnya, goalsnya adalah supaya Kang Teteh itu mampu memonitor diri sendiri secara mandiri, gitu. Jadi dari membangun konsep diri positif itu adalah outputnya, capaiannya adalah Kang Teteh ini mampu memonitor diri sendiri nih, gitu. Secara mandiri tentang konsep diri yang positif itu bagaimana. Gitu. Ini SKKN itu ada lambangnya gitu. Ini yang ada di SKKN ini. Kalau teori-teori kan bisa dikembangkan gitu ya. Pertanyaan ada? Aman? Kita langsung ke grafologi ya. Jadi saya kebetulan grafologis, jadi saya nanti akan share gimana cara membaca, menganalisis tulisan tangan masing-masing. Ya.
Grafologi, grafo itu tulisan tangan, logi itu ilmu, jadi ilmu tulisan tangan. Ada yang pernah di grafo atau di grafik? Bahaya dia belum dewasa kan? Gaul sama pebisnis ranjang bahaya. James Hotel kan pebisnis ranjang. Grafo tulisan tangan, logi adalah ilmu. Ini adalah salah satu metode ada di ilmu psikologi. Jadi kan ada apa kan grafologi, ada hipnoterapi, ada mikroekspresi, ada visionomomi. Nah, saya juga pernah belajar mikroekspresi, bagaimana sih karakter melalui ekspresi gitu ya. Jadi ekspresi ngerut di mana, ngerut kanan kiri ada artinya gitu. Air mata keluar dari ujung sama dari tengah ini beda gitu. Itu tuh ada mikroekspresi namanya. Tapi saya pelajari sebatas knowledge aja. Sementara ternyata saya cocoknya di grafologi gitu. Ada visionomomi juga, mengenal karakter lewat garis wajah. Jadi mau hidungnya gede, hidung keting ini kan gitu ya, alisnya kemana itu ada karakternya, ada artinya. Tapi lagi-lagi itu sebatas knowledge karena saya ternyata cocoknya di NLP sama di grafologi. Kadang sekedar tahu dulu, ternyata saya ini jatuh cintanya di situ. Sekarang ini grafologi ada form communication. Jadi saya yakin akan Pepek Petiumnya udah naik nih, Petium 21 ya sekarang. Jadi saya ngobrolkan dua topik. Sekarang itu mengenal karakter sekaligus untuk komunikasi. Saya gabungkan ya. Nanti ini selalu setiap ini saya ada profilnya semua. Ini pakai link, siapa yang udah pakai link? Kalau di barcode gitu, kalau di scan nanti akan muncul ada WA saya, ada pakai ya? Pakai. Tuh pakai. Jadi kumpulan dari beberapa link. Ada LinkedIn saya, ada website pekerjaan gitu. Jadi ini ikat namanya, elektronik card. Saya nggak ada nomor HP di sininya, sengaja supaya dia ngekan itu gitu. Gitu, tahapan saya begitu kayak HP nggak itu gitu. Tapi kalau udah tahapan awal mah pakai aja biar cepet kadang gitu ya. Kadang-kadang QR code-nya itu adalah nomor WhatsApp lebih bagus. Jadi kan zaman sekarang kan suka nggak mau beginian ya orang sekarang teh. Langsung scan aja gitu, langsung masuk ke WA gitu. Itu zaman sekarang ya. Nah, karakter kemudian nanti karakternya masuk ke komunikasi supaya akan teteh tahu mengenal diri sendiri. Masuk ke komunikasi dulu. Komunikasi itu kan lewat sini. Komunikasi itu ingat unsurnya ada 5 ya di dalamnya. Ada pemberi pesan, ada penerima pesan, ada isi pesannya, ada salurannya, ada feedbacknya, tanggapannya. Ingat komunikasi itu berarti itu 5 komponen. Pemberi pesan, penerima, ada isinya, lalu ada salurannya tuh lewat apa, mau direct atau indirect gitu, ya medianya. Lalu jangan lupa intinya dalam komunikasi itu harus ada feedback, ada respon gitu. Benar nggak? Dia mengerti apa yang saya sampaikan gitu. Nah kayak tadi saya kan ini one to many ya, saya menyampaikan sesuatu kepada akang yang 15 orang ini. Saya suka bilang aman, bagaimana? Nah itu untuk memastikan bahwa respon yang saya sampaikan itu nyampe nggak gitu. Mau bahasa kasar mah ngerti tuh gitu. Tapi saya pakai bahasa lain kan, aman? Gimana? Nah gitu. Kan mau bisa kultur mah ngerti nggak yang tadi saya omongin? Nah gitu kan kayak gitu. Jadi ada cara yang ini. Jadi ingatnya begini aja. Rata-rata banyak terjadi kedistraksi itu di saluran. Jadi kalau kita medianya komunikasi itu kan tidak langsung, banyak gangguan kan, di telepon, di video call kan, ada suara, ada sinyal yang nggak kubu. Kalau tulisan di WA salah nyimpen emojnya, ngamuk ya. Pakai kapital semua juga berinya. Ada kan gitu ya. Nah ini rata-rata berarti ada di media gitu yang berdistract di sininya. Makanya kalau pada saat wawancara akan kata ya, kalau ketemu wawancara langsung, sebetulnya yang dipanggil wawancara itu 95% perusahaan udah naksir portofolio akan kata 5%-nya tinggal justru di situnya gitu, di komunikasi dari situ. Kalau kita ngobrolnya langsung, itu tuh bisa benar tuh, bisa eye contact-nya, gesturnya, nada, bisa enak tuh. Tapi kalau yang indirect itu agak susah. Kita misalnya interviewnya pakai Zoom ya. Nah, kadang Zoom di sini AI sih nggak jauh gitu. Kali dibilang jadi AI. Jadi ada beberapa keuntungan tetap perusahaan itu sekarang namanya manusia kadang lebih afdolnya langsung gitu komunikasi itu.
lebih afdolnya. Tapi yang indirect juga nggak masalah. Ingatnya ini 5 unsur ya di komunikasi. Komunikasi efektif adalah kesamaan, pemahaman, kemudian akhirnya muncul feedbacknya. Nah, saya lanjutkan dulu ke grafologi. Grafologi tadi kan tulisan tangan, ini ilmu, kemudian tulisan tangan dapat dianalisa untuk kepribadian sama potensinya. Kemudian si karakter itu bisa digabungkan untuk kalau kita tahu karakter orang kita ajak bicara akan lebih cepat komunikasinya gitu. Itu saya masukkan di situ. Fungsi grafologi menganalisa karakter dan potensi, lalu pola komunikasinya bagaimana nanti kita bisa cepat mengambil sikap gitu. Kalau tahu kita karakter yang harus diajak bicaranya misalnya orang risau, orang hasil, berarti kita ngomongnya to the point. Tapi kalau kita bicara sama yang orang proses, berarti kita ngomongnya proses point to point. Nah itu rata-rata bagusnya pada saat akal PP masuk ke satu tim, harusnya buka karakter dulu, dipetakan gitu. Jadi ini mah karakternya itu, ini. Jadi jangan, kalau zaman sekarang kan jadi kalah takut ya, malu gitu sih untuk buka-bukaan karakter. Padahal kalau yang saya jalani selama saya berapa puluh tahun GM sama manajer itu, yang saya awal itu adalah buka karakter. Tim manajer DPR berapa orang, 10 orang, kita buka karakter ya. Anda karakternya apa, sukanya apa, tidak sukanya apa. Jadi pada saat komunikasi itu lebih lancar, lebih paham, nggak ada yang baperan. Ada yang pernah ada yang merasa dalam satu tim pernah? Ada yang baper? Pernah megang tim atau ada dalam satu tim akan? Kalau Dalam satu tim berapa orang? 5 orang. Anda atasannya atau Anda bawahannya, anggotanya? Anggota tim. Anda melihat atasan Anda atau leadernya seperti apa? Bagus atau tidak dalam mengakomodir timnya? Dalam komunikasi agak kurang bagus. Agak kurang bagus. Kurang bagusnya dalam hal apa coba? Dalam mungkin cara mengarahkan dan mengkoordinir timnya. Ada kata-kata kurang jelas instruksinya atau pembagian tugasnya? Ngambang, menggantung gitu tuh jelas ada? Mungkin dari instruksi, kadang dari instruksinya kurang clear gitu, kurang clear. Kalau secara karakter pribadinya, apakah ada bahasa yang suka intimidatif gitu? Tidak. Aman, segitu lumayan gitu ya. Cuma tadi udah bisa menilai itu. Kalau kita jadi bawahan tuh suka pintar menilai atasan dah. Paling pintar komen atasan saya malu itu bisa naon, sama namanya juga gitu ya. Coba kita berempati pada saat kita jadi dia gitu. Ya, berarti akan udah bisa menilai pada saat itu leadernya kurang bagus, terutama dalam mengarahkan. Gitu. Sebetulnya diharapkannya seperti apa pengennya seorang leader mengarahkan Anda? Mungkin lebih step-stepnya lebih spesifik. Lebih jelas. Oh, berarti yang disampaikan terlalu umum, mungkin gitu ya? Ini kan itu kan bisa belajar, namanya lesson learn itu kayak begitu tuh. Saya belajar dari atasan saya begitu, berarti nanti suatu saat saya jadi itu saya nggak akan begitu gitu. Oh, atasan saya bagus, berarti nanti akan begini gitu ya. Siap. Dalam 5 orang tim itu ada lemon, loading atau apa yang masalah kedodoran atau ada sendiri yang kedodoran? Kalau masalah kedodoran enggak. Apa kira-kira yang berada mahiwal? Oh, bahasa Perancisnya mahiwal. Dalam satu tim itu ada susah gitu diajak geraknya. Kira-kira karena apa? Attitude, karena disiplin atau karena hilang wae? Kebetulan yang pimpinan itu suka hilang-hilang. Pimpinan hilang, si leadernya hilang wae. Mas Leos. Oh, Mas Leos. Tapi di dalam tim 4 eta sisanya bagus. Iya, saling backup sih. Oh, lumayan, alhamdulillah. Teamworknya ada, saling backup ada. Oh, karena kan ini jadi anggota tim. Jadi kalau jadi yang pernah jadi leader kan suka ngerasain mana anu lembut, mana anu bagus gitu kan ya. Karena ini jadi anggota tim, berarti mau lihatnya ke leadernya ya. Leadernya malah hilang-hilang aja gitu. Kamu nawe hilangnya tak? Ngabubur, kebeso. Lebih ke sering datang telat. Oh, disiplin. Datangnya telat tuh karena habis meeting dulu dengan direksi atau memang datang telat absen nah? Datang telat absen. Tuh, anaknya bisa melihat itu. Bener. Jadi jangan salah kalau kita jadi leader, sebetulnya anggota timnya tahu. Makanya
Tuturi Handayani ya, role model itu emang kalau kita mau membentuk tim berarti kitanya dulu si leadernya yang kudu gitu ya. Gitu. Perlakuannya seperti apa? Ada pernah mengingatkan atau bagaimana atau diam aja waktu itu? Inisiatif atau apa gitu, komunikasi? Enggak sih, kita anggota mah Gitu. ya, kadang kita juga sebagai anggota supaya jadi nurutan. Oh, ikutan tarulah, itu bagus bisa. Karena kenapa terbawa arus? Ya, udah atasan aku gitu ya, udah atasan aku gitu kembali gitu ya, gitu ya. Ya, saya kan salah satu negatifnya gitu, di atasannya udah kurang bagus, anaknya yang atas gitu ya, tapi melihat ya atasan itu naik karirnya atau tetap di situ? Malah dia Misalnya berarti kan udah hukum alamnya, jadi jangan khawatir. Kadang kan suka ada kejadian anu pinter ngajilat, anu pinter apa gitu ya, apa istilahnya frustasi. Saya tuh udah kerja bagus tapi dia sebelah nama gitu tapi naik gitu ya. Kadang-kadang tetap pun nanti ada garisnya gitu, ada istilahnya kan penilaian itu kan ada terus dari atas pinggir bawah gitu ya, gitu. Berarti nanti kalau udah jadi atasan akan begitu ya. Siap, saya kembalikan dulu ke sininya. Baik. Jadi tadi grafologi itu karena di komunikasi, bicara pegang orang ya. Sekarang saya masuk dulu. Ini tulisan tangan ya. Tulisan tangan itu adalah, kalau tulisan tangan itu adalah bentuknya itu dari bawah sadar, kalau isinya dari alam sadar. Nanti kita nanti kan tulis ya nanti. Saya masuk dulu ke sini. Grafologis itu adalah orang yang mampu menganalisis karakter dan potensi melalui tulisan tangan. Nah, saya itu orangnya grafologis dari tahun 2012 lah, udah profesional. Lalu saya juga menerbitkan handwriting analysis report. Nanti disupport ya Bio Farma, ada yang mau digrafo ini 8 orang, PT apa, 2 orang, 7 orang, jadi saya support di satu bendera 100.000. Duit. Profesi. Kan, iya, karir saya kan profesi namanya. Nggak ada sampingan sih, aku mah berprofesi. Jadi semuanya harus 100%, bener. Tapi ya hati-hati kalau saat kita kontrak awal yang master itu bukan jadi selingkuh ya. Misalnya kita kan pasti ada kontrak PKWP nih. Tetap itu adalah di langit dipijak, langit dijunjung kan. Bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi kontrak itu itulah bumi kita gitu. Tapi kita kan punya potensi ya. Punya potensi yang lain. 24 jam dibagi 3 kan 8 buat tidur, 8 buat kerja, 8 lagi. Nah, 8 jam lagi buat ngaji, bergaul, olahraga, ya, buat ngambil ilmu, kemana gitu ya, nambah gitu ya. Jadi kalau saya bilang orang nggak punya waktu, ini kan ada 8, ada 8 kali 7 hari berarti kan gitu ya. Jadi harus ada gaul aja mah gitu, olahraga, apa hobi-hobi dan itu harus gitu. Nah kalau saya berarti kan saya berprofesi gitu, tapi tetap bukan selingkuh dari yang utamanya gitu. Itu adalah tujuannya mengoptimalkan potensi diri kita. Diusahakan bisa mensupport pekerjaan utama kita, si keahlian kita tuh. Misalnya misalnya kerjanya sebagai orang teknik nih, otomotif gitu ya, jadi foreman misalnya. Tapi punya keahlian MC gitu, misalnya atau nyanyi. Nah kan bisa jadi pada salah satu tertentu saya pakai itu. Kayak gitu-gitu tuh yang bisa MC juga lumayan tuh. Bisa dipakai itu tuh jadi nilai tambah. Wah dia bergesitnya, dia bisa jadi IO, dia siapa gitu. Lumayan tuh keahlian begitu tuh bisa dipakai nantinya. Ya. Nah di grafologi itu ada grafoterapinya, karena di dalam grafologis itu seorang grafologis harus mampu menguasai hampir 570 lebih tanda, tanda. Jadi dari huruf, dari jenis, dari margin, dari atas bawah hampir 570 sekian. Harus dimiliki kemampuannya. Nanti saya share ya 10 artinya lumayan ada basic-basicnya ya. Lalu di situ ada yang fix sama unfix. Nah yang unfixnya bisa diterapi. Jadi contoh kalau berdiri kiri harus gerak tegak gitu ya. Itu juga ada terapinya. Pertanyaan umum, apakah sudah teruji ini dari tahun 81 nih di bahula itu ya. Jadi metode dalam psikologi ini sudah dinilai bahwa grafologi itu analis reportnya udah bisa dipakai BAP.
kalau ada kejadian di sidang di pengajian kan ada gelar forensik jadi harus di jadi suka ada tuh kalau akan PPU misalnya suatu saat ada presiden baru tulisan tangannya di Indonesia kalau di BPJB ini suka ada kalau ada pejabat ini nanti tulis karakter jadi secara state bahwa 95% grafologi sudah bisa dipakai di kehidupan ini gitu ya. Tulisan tangan selalu berubah ya. Dari kadang kalau lagi mood gini, kalau lagi gitu gitu ya. Tapi kalau secara tulisan adalah pakai huruf besar dan kecil, nanti serubah apapun, misalnya rumah-rumahnya benang merahnya tetap ada. Nanti itu ada tetap kelihatan ada benang merahnya ya. Kemudian kalau dokter tulisannya jelek itu sebetulnya hanya karena ada kode obat. Jadi bukan sengaja dijelek-jelekin itu kan kode resep ya. Merek obat kan nggak boleh kebaca sama kita nih. Nanti kalau pasien yang mau baca langsung googling ke AI. Bener kan? Suka ada tuh. Makanya akhirnya dokter kan kesannya jelek ya. Padahal itu mah ada pakai kode gitu. Misalnya amoxicillin apa kan mau kebaca itu namanya amoxicillin gitu. Kalau kebaca mah terbuka banget gitu nantinya pasiennya kayak suka kritis segala macam. Nanya lebih percaya ke AI sudah ke Google daripada ke dokter besok kesulit. Dan pasiennya apa ya kritis nggak punya dibanding-bandingkan gitu. Kayak gitu suka ada ya. Ramal-meramal tidak ada. Kemudian siapa aja yang bisa menganalisa siapapun yang punya interest ke arah belajar backgroundnya apapun bisa ya. Nah sekarang kita mau buat sampel tulisannya. Saya tadi udah bagikan ini kertasnya nanti nulisnya potret ya gini. Potretnya panjang gini ya. Nanti nulis jadi akan tetap tulis karangan 10 baris, karangan bebas, bercerita, bukan lagu, bukan puisi. Nah, langsungnya itu langsung nyalin. Bercerita aja terus, jadi kan paragraf-paragrafnya nyambung 10 baris lalu ditanda tangan nama lengkap dah aja gitu. Pakai huruf besar kecil yang biasa dipakai. Jangan besar semua, jangan itu susah nanti dianalisisnya nggak utuh gitu. Huruf besar kecil yang biasa dipakai sesuai EYD gitu. Ya, aman? 10 baris, menulis. Oke, itu bercerita pada hari kemarin tahun baru aku ternyata akhirnya beli gitu misalnya gitu. Ya, jangan akan kita lihat kan bentuknya isinya mah nggak akan dilihat terlalu detail gitu. Ya. Jangan ada judul, jangan ada poin-poin, nggak usah langsung aja bercerita gitu. Pertanyaan ada? Bebas, istilah bebas. Apa aja? Curhat. Ya. Pengalaman. Pengalaman. Boleh. Jadi pokoknya bercerita bukan lagu, bukan puisi. Jadi aku sebetulnya ingin jadi raja, tapi ternyata selingkuh terlalu banyak. Akhirnya aku nggak mampu deh, gitu misalnya. Bebas. Bisa? Siap. So, kita akan tulis dulu, nanti saya akan pasang lagu, satu lagu selesainya. Mau lagu apa dan Nadia? Lagu yang 10 menit. Ya, nanti kalau Yang paling lama.